Bab 6a. Anjani masih menatap pria itu dengan pandangan nanar. Rasanya setelah 7 tahun berlalu, tidak ada perubahan berarti pada sosoknya. Narayana Ali, pria itu semakin tampan dan memesona, sementara tubuhnya yang dulu kurus kini semakin berisi dan terbentuk sempurna. Senyum pria itu menyapa manis ketika mereka berjabat tangan. Nara akan menjabat sebagai guru olahraga yang baru di sekolah Anjani, menggantikan Pak Restu yang telah pensiun beberapa hari yang lalu. Pria itu pindahan dari sebuah sekolah dasar di luar Pulau Jawa, jadi itu cukup menjawab semua pertanyaan Anjani selama ini. Pria itu ternyata menetap lama di luar pulau, tanpa kabar dan pesan apapun, dan kini mereka bertemu kembali setelah dia memutuskan akan melupakan pria itu. Jani? Nara menatap Anjani yang tengah duduk tidak jauh darinya, sambil sibuk memainkan ponsel. Gadis itu mendongak, dan mendapati pria itu sudah menarik sebuah kursi ke sampingnya, sementara beberapa murid masih sibuk latihan setelah mendapat instruksi dari Nara. Hari itu mereka pulang agak telat, karena harus melatih beberapa siswa yang akan mengikuti lomba senam lantai tingkat kecamatan. Semua orang seakan tiba-tiba sibuk dengan kegiatan masing-masing, bahkan Ruri memiliki segudang alasan ketika diminta untuk menemani Anjani di sekolah. Akhirnya gadis itu mengalah, menemani Nara melatih para siswa dengan suasana yang canggung. "Masih marah padaku?" Nara menatap dengan netra tanpa berkedip. Ada sejuta penyesalan dan kerinduan di manik mata coklat itu. Setidaknya kita bisa bertemu kembali setelah 7 tahun berpisah. Dan sepertinya keadaanmu jauh lebih baik dari yang selama ini aku bayangkan, meski tanpa aku lagi di sisimu. Anjani ingin sekali menangis, dadanya sesak oleh gumpalan kesedihan dan kemarahan pada Nara. Selama ini dia begitu merindukan pria itu, berharap Nara menghubungi meski akhirnya semua sia-sia. Tapi sebisa mungkin Anjani menahan diri, Anjani tidak ingin terlihat lemah di depan Nara. "Maaf saja sepertinya tidak cukup untuk semua hal buruk yang sudah aku lakukan padamu. Tapi aku sangat percaya jika suatu saat kita akan bertemu lagi, dan Tuhan ternyata mengabulkan permintaanku." Senyum tulus Nara seolah melumurkan batu karang di dada Anjani. Gadis itu tentu saja masih ingat, bagaimana dulu mereka membahas mengenai masa depan mereka. Anjani yang ingin menjadi guru SD, dan Nara yang ingin sekali menjadi guru olahraga. Itu pasti karena cita-cita konyol kita dulu. Aku menerima kepindahanku di sini, karena aku tahu tempat ini sangat dekat dengan rumahmu. Dan aku sangat berharap suatu hari dapat mengunjungi rumahmu, atau bahkan dapat bertemu denganmu sebagai salah satu guru di sekolah ini. Tuhan ternyata baik hati sekali padamu. Nara terlihat tertawa kecil. Tawa yang dulu selalu membuat hati Anjani bermekaran indah. Pria itu adalah mataharinya, di mana cahayanya selalu memberinya rasa hangat dan terlindungi. Nara yang mampu membuka hati Anjani, mengisi kekosongan dengan perhatian dan kasih sayang, pada cinta remaja yang mulai tumbuh. Sayangnya pria itu juga yang menghancurkan segala impian indah yang mulai terbangun, membuat dirinya berpikir bahwa semua pria memang hanya bisa memberikan janji palsu tanpa mampu berkomitmen. Ayahku meninggal beberapa hari setelah kami tiba di Riau. Anjani terkejut mendengar ucapan Nara. Ada kesedihan mendalam pada suara pria itu hingga tanpa sadar Anjani meraih tangan Nara lalu menggenggamnya. "Aku sangat terpukul dan sedih, terlebih ibuku juga pergi meninggalkanku dan adikku beberapa hari kemudian. Ibuku melarikan diri dengan pria lain, bahkan sebelum tanah di makam ayahku kering." Anjani menyimak cerita Nara dengan penuh perhatian. Ternyata selama ini Nara harus bekerja keras agar perkebunan sawit peninggalan ayahnya dapat menghasilkan. Dia harus mampu menghidupi dirinya, dan juga mengurus sang adik yang masih kecil. Tidak mudah bagi Nara untuk melakukan segalanya, karena dia tidak memiliki bekal dalam hal perkebunan.
Untunglah, di sana pria itu bertemu dengan orang-orang baik hati yang mau membantu dengan ikhlas. Itu sebabnya selama ini aku kehilangan kontak denganmu, karena aku harus mengurus hidupku sendiri yang begitu berantakan. Sebenarnya aku berniat menghubungimu, tapi kematian ayahku dan pengkhianatan ibuku kepada kami membuatku tidak mampu berpikir apapun, kecuali harus bertahan hidup dengan keadaan kami yang baru datang dan tidak memiliki apapun. Anjani menarik napas panjang. Setidaknya gadis itu mendengar alasan yang masuk akal, tentang Nara yang meninggalkan dirinya dalam ketidakpastian. Tapi sekarang kamu pasti sudah jadi pengusaha kelapa sawit yang kaya raya. Nara tertawa lagi, kali ini lebih lepas dan tanpa beban. Selama ini Tuhan sangat baik hati kepadanya, demikian juga saat ini. Dia tidak pernah berhenti bersyukur, karena telah diberi kemudahan untuk melihat kembali gadis yang teramat dicintainya dari dulu hingga sekarang. Tapi aku sudah memutuskan untuk mengejar seseorang yang selama ini sudah aku sia-siakan. Dek. Anjani ingin melepaskan genggaman tangannya, tetapi Nara menahannya hingga dia tidak mampu berkutik. Andaikan Nara datang lebih cepat beberapa bulan yang lalu, bisa saja Anjani akan menerima kembali pria itu dengan hati penuh cinta. Tapi sekarang status mereka sudah berbeda, pernikahan dengan Panji adalah batu sandungan besar dalam hubungan mereka. Tapi bagaimana dengan perkebunanmu di sana? Dan siapa yang mengurus adikmu? Anjani mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi rasa hangat dari telapak tangan Nara membuat jantungnya kembali berdegup tidak normal. Untuk beberapa lama, mereka saling bertatapan intens. Mereka tahu bahwa perasaan keduanya masih saling bertaut, bahkan Anjani hampir lupa bahwa dia telah dinikahi oleh pria lain. Bayangan tatapan sinis Panji dan ancaman perjanjian di antara mereka membuatnya tersadar kembali ke alam nyata. Meski pernikahan yang dijalani tidak normal, tapi berselingkuh juga bukan hal yang ingin dilakukan gadis itu. Jika Anjani melakukannya, lalu apa bedanya dirinya dengan Panji? Dengan lembut, Anjani menarik kedua telapak tangannya dari dalam genggaman tangan besar Nara. Gadis itu berusaha mengalihkan fokus pandangan matanya pada anak-anak, yang tengah sibuk berlatih loncat harimau dengan melompati halang rintang. Aku meninggalkan adikku bersama para saudaraku di Riau. Dia memilih sekolah di sana. Tapi sepertinya aku datang terlambat bukan? Nara menatap gadis itu dengan selarik luka menggores dada. Bukan dia tidak tahu pernikahan sang gadis pujaan, hanya saja kenyataan itu terlalu menikam nuraninya. 7 tahun Nara tidak memberi kabar apapun pada Anjani. 7 tahun juga dia harus bekerja keras, mengelola perkebunan peninggalan ayahnya sambil kuliah. Tentu saja rindu itu masih terpendam untuk Anjani. Satu-satunya gadis yang selalu memenuhi otaknya selama ini. Nara mengajukan mutasi kerja, agar dapat ditempatkan di Jakarta. Setidaknya sekolah tempat dia mengajar dekat dengan rumah gadis itu. Dia memang pindah, tetapi segalanya sudah terlambat. Nara tanpa sengaja melihat foto-foto pernikahan mewah pujaan hatinya di sampul depan koran ibu kota. Jangan merasa bersalah, karena akulah yang patut disalahkan dalam hubungan kita. Kamu pantas mendapatkan lelaki baik seperti suamimu. Berjanjilah bahwa kita akan tetap berteman seperti dulu, jangan menjauhiku meski apapun yang terjadi. Berteman seperti ketika mereka remaja dulu. Setidaknya itulah yang mampu dijanjikan Anjani dari hubungan mereka. Gadis itu ingin sekali menceritakan latar belakang pernikahannya. Betapa hidupnya digantung seperti awan yang tidak mampu naik ataupun turun, hanya mengikuti angin kemanapun bertiup. Tetapi lidahnya serasa keluh, biarkan saja semua berjalan apa adanya. Kabar baiknya kini dia memiliki tambahan teman untuk saling berbagi rasa gundah.